Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin mengajak kalian melihat satu fenomena besar yang sedang terjadi di dunia ekonomi global, tapi sering luput dari perhatian kita sehari-hari. Fenomena ini datang dari kelompok negara yang dikenal dengan nama BRICS, yang belakangan ramai dibicarakan karena langkah strategis mereka dalam menyimpan emas dalam jumlah sangat besar. Menurut laporan yang saya baca, sepanjang tahun 2025, negara-negara BRICS secara kolektif telah menimbun sekitar 663 ton emas, dengan nilai yang jika dikonversikan mencapai lebih dari 1.500 triliun rupiah. Angka ini tentu bukan angka kecil, dan jelas bukan sekadar kebetulan. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Secara sederhana, langkah ini merupakan bagian dari strategi yang sering disebut sebagai dedolarisasi, yaitu upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan global. Selama puluhan tahun, dolar AS menjadi mata uang utama dunia, seperti bahasa internasional dalam perdagangan dan cadangan devisa. Tapi kini, sebagian negara mulai merasa bahwa terlalu bergantung pada satu mata uang saja bukanlah pilihan paling aman dalam jangka panjang. Disinilah emas kembali memainkan perannya. Emas dianggap sebagai aset yang relatif stabil, tidak bisa dicetak sembarangan, dan nilainya diakui lintas negara. Dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, emas sering dipandang sebagai tempat berlindung, atau yang biasa disebut sebagai safe haven. Kalau saya pakai analogi sederhana, ini seperti seseorang yang selama ini menyimpan seluruh tabungannya di satu dompet. Lalu suatu hari dia berpikir, mungkin lebih aman kalau sebagian saya simpan di tempat lain. Nah, emas adalah brankas cadangan itu. Yang menarik, meskipun harga emas berada di level tinggi negara-negara BRICS, justru terus melakukan pembelian. Ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar soal harga, tetapi lebih pada strategi jangka panjang. Dengan cadangan emas yang terus bertambah, posisi keuangan mereka menjadi lebih beragam dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu sistem saja. Tentu saja, langkah ini punya sejumlah manfaat. Pertama, diversifikasi cadangan devisa membuat negara lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global. Kedua, emas bisa menjadi pelindung nilai ketika terjadi inflasi atau pelemahan mata uang tertentu. Ketiga, secara geopolitik, cadangan emas yang kuat memberi ruang negosiasi dan kemandirian yang lebih besar dalam hubungan internasional. Namun, di sisi lain, kita juga perlu melihatnya secara objektif dan seimbang, karena tidak ada strategi ekonomi yang sepenuhnya tanpa risiko. Mengandalkan emas dalam jumlah besar juga memiliki tantangan. Harga emas tetap bisa berfluktuasi. Selain itu, emas bukan aset yang sefleksibel mata uang dalam transaksi cepat. Perubahan besar dalam sistem keuangan global juga berpotensi memicu ketegangan ekonomi antar negara jika tidak dikelola dengan bijak. Bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, perubahan arah ini perlu dicermati dengan hati-hati, bukan untuk panik, tetapi untuk memahami bahwa dunia sedang bergerak ke arah yang lebih multipolar, termasuk dalam urusan keuangan. Menurut saya, yang paling penting dari fenomena ini bukan sekadar soal siapa menimbun emas paling banyak, tetapi tentang kesadaran akan pentingnya ketahanan ekonomi. Kita belajar bahwa dalam dunia yang penuh ketidakpastian, memiliki rencana cadangan, diversifikasi, dan strategi jangka panjang adalah hal yang krusial baik bagi negara, perusahaan, bahkan individu. Jadi, langkah BRICS ini bisa kita lihat sebagai sinyal bahwa peta ekonomi global sedang mengalami penyesuaian. Tidak mendadak runtuh, tidak juga langsung berubah total, tetapi perlahan bergeser. Dan di tengah pergeseran itu, pemahaman adalah kunci. Karena dengan memahami arah perubahan, kita bisa lebih siap menghadapi dampaknya, alih-alih hanya menjadi penonton. Itu tadi pembahasan saya kali ini. Kalau menurut kalian, isu dedolarisasi dan peran emas ini menarik, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kita bisa terus belajar dan memahami isu-isu besar dunia dengan cara yang tenang, rasional, dan membumi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.